Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua, memimpin kita semua di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama, berdoa dan merendahkan diri. Ya. Berdoa dan merendahkan diri. Firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14 demikian. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenadakan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini waktu yang baik, ini waktu yang sangat tepat untuk kita merendahkan diri, ya, karena situasi-situasi ini membuat kita ini tinggal di rumah gitu, dan inilah waktu ketika kita di rumah ini untuk merendahkan diri kita dan memiliki sikap hati berdoa, saudaraku ya, memiliki sikap yang benar kepada Tuhan. Ini waktu yang baik. Nah, saya melihat saudaraku di sekitar saya ya, di sekeliling saya itu mereka banyak sekali mulai mereka ini berkelimpungan itu memiliki mereka bingung, mereka tidak mengerti apa yang dikerjakan, ya saudara ya. Sudah berapa hari ini PPKM dan ada yang libur, ada yang bekerja setengah hari, ada yang bekerja sembunyi-sembunyi, dan itu semua membuat situasi perekonomian juga tidak menggairahkan, saudara. Nah, saya melihat teman saya pasang status yang menurut saya itu orang kurang tidak memiliki Tuhan menurut saya, saudara ya. Dia pasang status, saya kutip itu, dia pasang buku ramalan nomor ya, ini dia bilang salah satu kitab yang tidak suci tetapi tidak pernah mengajarkan kebencian walaupun berbeda keyakinan. Pembacanya selalu rukun meski sama-sama dikecewakan. Karena tentu kenapa mereka kecewa? Karena tentu harapannya dia tidak terlaksana, tidak dapat ya. Dia pasang nomor mungkin meleset jadi kecewa. Jadi pengikut buku itu kecewa, tetapi dari situ saya bisa melihat bukan hanya satu dua orang yang berharap pada kitab itu gitu ya, pada kitab ramalan nomor itu gitu, untuk mendapatkan jawaban dalam hidupnya yang diperlukan, yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian ada juga kebetulan di rumah saya ini jalannya itu ditinggikan sama pemerintah, selokannya ditinggikan sama pemerintah. Nah, mau tidak mau rumah saya itu di bawah jalan kanunya, saudara. Jadi saya harus meninggikan depan rumah itu, saudara ya, supaya nanti kalau musim hujan air tidak masuk di rumah saya. Nah, saudara, di situ pun saudaraku ketika tukang saya yang mengerjakan di rumah saya itu berbincang-bincang, saya dengar nomor motor saya itu ditembak, saudara. Plat nomornya itu dipasang nomor, gitu ya. Karena pertama kali itu dia datang ke rumah saya, plat nomor motor saya itu katanya yang keluar 4 nomor, saudara ya. Ya kalau dia dapat katanya, "Pak, wah ini kalau kemarin tak tembak itu puluhan juta ini saya dapat, Pak." Nah, kemudian saudaraku 2 minggu kemudian
ditembak keluar lagi, saudara. Ada yang dapat gitu. Nah, sopirnya istri saya juga sama, saudara. Dia mengharapkan dari nomor yang mungkin bisa menjawab situasi sekarang ini dalam hidupnya secara gampang, secara mudah pasang nomor. Tapi dia tidak mengerti bahwa kalau dihitung-hitung, saudara ya, itu pasang nomor dan dapatnya itu lebih banyak keluarnya uangnya. Nah, saudara, dalam hal ini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa bangsa kita, di sekitar kita, jiwanya itu perlu gembala. Jiwanya itu perlu digembalakan. Mereka mengembara kemana-mana, tidak tahu apa yang mesti dikerjakan. Nah, pagi hari ini, saudaraku, kita mesti berdoa buat bangsa kita. Kita mesti berdoa buat bangsa ini supaya Tuhan menjadi gembala bagi bangsa kita, supaya Tuhan ini menyegarkan bangsa kita, supaya pengharapan masyarakat di negeri kita ini, saudaraku, tidak kemana-mana. Ya, saudara, kita perlu berdoa dan kita perlu meyakinkan sekitar kita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menjawab doa-doa kita, Tuhan itu memberkati kita. Kita perlu meyakinkan perasaan mereka, sebab Tuhan itu gembala jiwa mereka, gembala pikiran mereka, gembala perasaan mereka, gembala keinginan-keinginan mereka. Nah, kalau nggak ada yang ngasih tahu di sekitar kita ini, dibiarkan begitu saja, tidak dikasih tahu bahwa hal itu menyesatkan hidup mereka, mereka benar-benar tersesat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Ini waktu yang baik, ini waktu yang menyenangkan untuk kita ini benar-benar menyuarakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menggembalakan keinginan mereka, Tuhan menggembalakan perasaan mereka, Tuhan menggembalakan, saudaraku, kemauan-kemauan yang tidak terlihat oleh kita, tetapi termanifestasi di dalam hidup mereka. Dan kita harus tahu, disitulah kita harus menggembalakan mereka. Bapak Ibu Saudaraku ya, kitab Yohanes itu mengatakan ada domba-domba yang di luar kandang dan mereka harus mendengar suara Tuhan. Kitalah, saudaraku, yang menyuarakan itu. Nah, saudaraku, bagaimana caranya, saudaraku, supaya kita bisa menyuarakan Tuhan, suara Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan itu, saudaraku? Kita harus punya sikap merendahkan diri, saudara. Kita harus punya sikap merendahkan diri. Nah, ini sikap dari firman Tuhan yang bisa kita pelajari, saudaraku. Bisa kita pelajari dari firman Tuhan. Ya, saudara. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita mesti berdoa dan merendahkan diri, saudaraku, dengan cara pertama, Alkitab tadi mengatakan orang itu berdiri jauh-jauh, ya, saudaraku, ya, berdiri jauh-jauh, ya, merasa tidak layak. Ya, kita mesti punya perasaan kepada Tuhan yang merasa tidak layak, saudara. Ya, tidak kemaki. Sikap hati kita kepada Tuhan adalah yang benar. Tuhan itu suci. Sekalipun, saudaraku, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, tetapi, saudaraku, kita tidak boleh punya perasaan sombong bahwa kita orang paling suci. Tapi kita mesti merasa dalam hati kita, Tuhan itulah yang layak. Ya, kita berdiri jauh-jauh, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, dikatakan di situ orang itu merunduk. Ya, pemungut cukai itu merunduk, saudaraku. Sebuah sikap untuk kita merunduk itu sikap fisik, berdoa, sikap fisikly yang sikap batin, sikap lahiriah yang berdoa, saudaraku. Ya, mengambil waktu berdoa, mengambil waktu tertentu untuk kita berdiam diri, mengambil waktu sikap betul. Mungkin kita dengan duduk, mungkin kita dengan berlutut, mungkin kita dengan melipat tangan, saudaraku, mungkin kita dengan merunduk, saudaraku, tetapi punya waktu, saudaraku, menyediakan waktu.
Yang pertama menyadari, tadi saudaraku berdiri jauh-jauh. Yang kedua adalah memukul-mukul diri ini, saudaraku, tanda penyesalan. Saudaraku, bahwa sekitar kita, bahwa hidup kita, ini butuh Tuhan. Ini butuh pertolongan. Hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan kita. Hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan bangsa kita, rakyat kita. Saudaraku, kita butuh pertolongan Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, yang keempat, doa dengan mengucapkan, atau lebih spesifik. Kita berdoa tidak global, saudaraku, tetapi kita berdoa dengan spesifik, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa dengan spesifik. Saya ulangi, untuk berdoa dan merendahkan diri, punya sikap hati, saudaraku, berdiri jauh-jauh. Artinya merasa bahwa kita tidak layak. Yang kedua, merunduk, punya sikap fisikly, saudaraku, ya, memang betul-betul segenap hati, bukan hanya hatinya yang, tapi juga fisiknya berdoa. Saudaraku, yang ketiga, memukul-mukul di tanda penyesalan, bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita, hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan kita, yang menolong kita, kebutuhan kita adalah Tuhan. Yang keempat adalah berdoa secara spesifik, ya, mengucapkan secara spesifik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan, kita spesifik datang kepada Tuhan, kita punya sikap hati dan sikap fisik yang benar, supaya pagi hari ini kita, saudaraku, datang kepada Tuhan memiliki sikap hati yang benar. Mari kita berdoa.